Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Futur atau melemahnya semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kondisi yang pasti dialami oleh setiap manusia. Dikarenakan Allah sudah menegaskan yang tidak memiliki futur hanyalah malaikat. Sebagaimana firman-Nya, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih kepada Allah, yusabbihuna al-laila wan nahar, bertasbih kepada Allah di malam dan siang hari, la yafturun, dan mereka tidak memiliki sikap futur atau sifat futur. Nah, kita sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa iman kita terkadang naik, terkadang turun. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan warning kepada kita bahwa ada potensi menurunnya iman kita, kita perlu waspada terhadap kondisi itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja kita perlu menyadari ketika kondisi iman kita, semangat kita beribadah kepada Allah sedang turun. Ketika kita menyadari itu, tentu saja orang yang menyadari ketidakberesan pada dirinya, maka sebagai muslim yang baik, dia akan segera memperbaiki, mencari cara agar tidak berlama-lama dalam kondisi yang tidak baik tersebut. Nah, langkah pertama adalah menyadari ketika kita sedang futur. Dan ketika kita sudah sadar bahwa kita dalam kondisi yang futur, maka kita harus segera menaikkan kembali semangat kita untuk giat beribadah. Dalam hal ini adalah semangat untuk menghafal Al-Quran, semangat untuk memurojaah hafalan kita. Kalau kita terlena saat sedang futur dan membiarkan kondisi tersebut tanpa ada upaya untuk meningkatkan semangatnya, maka bisa jadi kita akan merasa biasa saja. Merasa biasa saja ketika tidak murojaah hafalan. Merasa biasa saja ketika tidak menghafal Al-Quran. Bahkan merasa biasa saja ketika tidak melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat berbahaya sekali. Dan ketika kita terlalu membiarkan kondisi ini dalam jangka waktu yang lama, bisa jadi kita akan sulit untuk bersemangat kembali. Kita akan sulit untuk giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sedia kala. Maka kesadaran kita dan upaya kita untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah ketika kita sedang mengalami futur ini sangat penting. Dan ini yang akan menjadi penentu kita apakah kita akan terlena atau kita bisa bangkit kembali. Nah, bagaimana kemudian cara kita untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah, dalam menghafal, dalam murojaah hafalan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Misalnya kita meningkatkan semangat kita dalam beribadah, dalam menghafal, dalam murojaah dengan mendekati, dengan berkumpul bersama orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang punya kegigihan dalam menghafal, dalam murojaah. Mudah-mudahan dalam kondisi dan lingkungan yang kondusif tersebut kita akan terbawa. Karena lingkungan sangat mempengaruhi kita. Ketika kita berada dalam kondisi yang tidak kondusif, bisa jadi kita terbawa. Begitu juga sebaliknya. Maka berkumpul dalam komunitas para penghafal Al-Quran ini sangat penting sekali. Kemudian cara berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan merenungkan kembali apa tujuan kita, apa niat kita, apa cita-cita kita.
Bukankah dulu ketika kita mulai menghafal Quran kita punya cita-cita ingin menjadi seorang hafidul Quran, hamidul Quran, penjaga kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita menghafal Quran, murajaah hafalan Quran, kita ingin takarrub kepada Allah, ingin dianggap sebagai ahlul Quran, keluarga-keluarga Allah, ahlullah wa khassatuhu, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin bertetangga dengan Nabi, dengan para rasul ketika di akhirat nanti. Nah, cita-cita inilah, harapan-harapan inilah yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kembali semangat kita untuk bangkit dari kefuturan. Selain merenungi kembali apa tujuan dan cita-cita kita, harapan kita menjadi seorang penghafal Al-Quran, kita juga bisa merefresh kembali literatur-literatur yang bisa kita baca, yang menerangkan, yang menjelaskan apa keistimewaan seorang penghafal Al-Quran. Karena banyak sekali hadis-hadis dan keterangan para ulama yang menjelaskan bagaimana istimewanya seorang penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini kefuturan kita bisa segera berakhir dan kita bisa bangkit kembali, bersemangat lagi untuk menghafal Quran dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Pada intinya jangan sampai kefuturan itu kita biarkan terlalu lama, karena kefuturan yang lama dan kita biarkan bisa menjadi penyebab kita untuk merasa biasa-biasa saja ketika ketaatan kita kepada Allah menurun, ketika kewajiban-kewajiban kita kepada Allah tidak ditunaikan dan kita menganggap remeh itu semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.